hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, korupsi, semakin menjadi apapun terjadi di atas transaksi. Tertangkap bercinta, dihukum penjara. Korupsi berjuta, masih berkuasa. Prinsip imparsial tak berlaku lagi. Siapa punya modal takkan masuk bui. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Sampaikan kepada KPK, jangan pernah mundur sejengkal pun. Jadi kami sampaikan kepada KPK, jangan mundur selangkah pun. Dan lagu bertema kritik tentang perilaku korupsi di Indonesia itu yang dinyanyikan oleh teman-teman Navikula cocok dengan tamu kita kali ini. Mari kita sambut Abraham Samad. Ya, Pak Abraham, terima kasih banyak sudah hadir di acara Ki Candy. Silakan. Pertanyaan pertama. Saya lihat Anda grogi ya. Bagaimana nggak grogi, Bung Andi? Kenapa? Saya lihat Bung Andi ini lebih ganteng dari saya. Sudah mulai ada persaingan di antara kita. Apakah Anda sehat? Alhamdulillah. Jasmani dan rohani? Alhamdulillah. Siap untuk diperiksa selama 2 jam? 5 jam pun boleh. Pertanyaan pertama. Apa yang terjadi pada hidung Anda? Di belakang tadi, Pak Abraham menceritakan sesuatu yang belum pernah saya dengar. Apa yang terjadi pada hidung Anda? Yang ini kan tulangnya keluar ya, Bang Andi. Kenapa? Dulu waktu zaman-zaman SMA, saya suka olahraga tinju. Di pelipis saya ini ada pecah sedikit. Apa itu membuat Anda nggak pernah takut? Salah satunya mungkin. Tapi kemudian yang lebih membuat saya tidak takut mungkin sama saja dengan penonton yang hadir di sini. Kalau kita coba memahami dan mendalami agama lebih dalam, pastilah kita yakin bahwa kita hanya boleh takut kepada Maha Pencipta. Baik, sekarang baru pertanyaan benerannya. Pak Abraham, KPK baru-baru ini mengeluarkan satu pernyataan yang cukup mengejutkan dan ditunggu-tunggu. Pernyataan bahwa dalam waktu dekat KPK akan menangkap seseorang yang sangat kuat, yang untouchable atau tidak tersentuh oleh hukum. Siapa dia? Saya kurang tahu persis dari mana pernyataan ini, Bung Andi. Tapi yang saya ingin katakan bahwa kelima komisioner kita ada komitmen bahwa sebelum kita mengakhiri masa kepemimpinan kita berlima,
maka kita meminta kepada penyidik-penyidik kita yang ada di KPK untuk mempercepat semua proses-proses hukum terhadap orang-orang yang kita duga selama ini punya resistensi, ya, punya kekuatan, baik kekuatan finansial maupun kekuatan kekuasaan. Itulah yang kita sebut mungkin untouchable, ya. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita khawatir bahwa tidak ada jaminan setelah kami berlima selesai, kemudian dilakukan rekrutmen ulang, maka terpilih orang-orang yang sesuai harapan masyarakat. Karena kita tahu bahwa proses seleksi di KPK berujung pada akhirnya di DPR. Itu yang kekhawatiran kita. Baik, Anda menyebut orang-orang kuat, artinya lebih dari satu itu ya? Iya, kira-kira begitu. Di atas 10? Jadi mungkin susah memprediksi jumlahnya, tapi kita ingin mendorong. Sebenarnya semangat pernyataan itu, Bung Andi, kita ingin mendorong anak-anak kita yang ada di KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang kemungkinan besar kasus-kasus ini punya resistensi, ya. Karena orang-orang ini punya kekuasaan, punya duit dan lain-lain sebagainya. Dan kita khawatir kalau misalnya kasus-kasus ini tidak terselesaikan di masa periode kita, ini ada masalah di periode ke depan kalau misalnya yang terpilih orang-orang yang tidak sesuai lagi dengan harapan masyarakat. Itu yang kita khawatir sebenarnya. Baik, menarik ya kekhawatiran Anda, dan juga menarik juga untuk terus bertanya tentang siapa orang-orang itu. Saya belajar dari penyidik-penyidik KPK untuk pantang menyerah. Ya. Jadi saya akan terus mencari jawaban dari Anda. Tapi sebelum itu kita mau menyaksikan sepak terjang Anda di KPK. Ini dia liputannya. Saya akan tunggu laporan Satgas untuk memberitahu apa-apa saja yang sudah dilakukan. Menjadi orang nomor satu di KPK bukanlah sebuah jabatan semata bagi Abraham Samad. Baginya, ini adalah amanah yang besar dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan jujur dan berani, Abraham Samad melakukan tugasnya sebagai penegak hukum dengan segala resiko yang akan dihadapinya. Menciduk siapapun yang terbukti terlibat dalam korupsi. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Wartawan, wakil presiden, ketua KPK, menteri, rakyat biasa semua sama. Tidak ada privilege, tidak ada keistimewaan. Oleh karena itu semua bisa diperiksa. Sosok Abraham Samad yang tegas dan tak pandang bulu ini menjadikannya orang paling ditakuti oleh para koruptor di negeri ini. Siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi, ia akan menjadi garda terdepan yang akan membereskannya. Saya nggak perlu diminta mundur. 1 tahun, kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa di KPK, saya jauh-jauh datang dari Makassar ini. Saya akan mundur dengan sendirinya. Penegakan hukum yang independen. Kita terbebas dari berbagai macam intervensi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Abraham Samad bukanlah tanpa halangan. Lembaga yang dipimpinnya ini kerap mengalami perlawanan dari beberapa pihak. Namun dukungan masyarakat membuat lembaga ini semakin solid. Semangat seorang Abraham Samad untuk memberantas korupsi tak pernah padam sedikit pun. Baginya, menjadi ketua KPK berarti harus siap mengorbankan diri. Bahkan, ia mengaku telah mewakafkan hidupnya untuk berperang melawan koruptor. Baik, statement yang kuat mengenai semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Ini juga selalu didengungkan oleh banyak pendekar hukum,
banyak hakim, pengacara dan sebagainya. Tapi kita juga menyaksikan pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi di bidang hukum. Iya. Di mana rasa keadilan masyarakat itu terkoyak-koyak. Anda sebagai Ketua KPK masa kini atau saat ini menyebutkan bahwa ada sebagian orang-orang yang selama ini dianggap tidak tersentuh oleh hukum. Saya menebak-nebak, tapi di masyarakat muncul beberapa nama dan ini sudah muncul ke permukaan di media massa. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah Edi Baskoro atau Ibas. Dalam beberapa persidangan namanya disebut-sebut. Sampai di sini apakah nama ini termasuk yang tidak bisa disentuh hukum? Jadi Bung Angdi, kalau Anda lihat dan mencoba menoreh ke belakang, di masa lalu hampir dipastikan tidak pernah ada seorang menteri dijadikan tersangka oleh penegak hukum yang ada di negeri ini. Dan fakta sekarang menunjukkan KPK sudah menjadikan tersangka 3 orang menteri aktif, bahkan 1 sudah ditahan dan vonisnya sudah selesai. Itulah yang menandakan bahwa KPK tidak pandang bulu. Orang-orang inilah yang maksud saya di masa lalu orang yang tidak akan mungkin disentuh oleh hukum. Untouchable, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masa lalu kita tidak pernah menyaksikan seorang wakil presiden bisa dihadirkan di persidangan. Dan ketika hadir di depan persidangan, Bung Endi bisa saksikan sendiri lewat layar televisi betapa hebatnya jaksa penyidik KPK menghadapi tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Inilah sesuatu yang menurut saya luar biasa yang nggak pernah terjadi di negeri ini selama ini. Mungkin gara-gara itu masyarakat kemudian berharap lebih lagi. Karena kalau contohnya adalah wakil presiden dan kasusnya adalah Bank Senturi, maka salah satu yang juga diharapkan dan dianggap menjadi bagian dari kasus ini adalah presiden. Sampai di sini, apakah KPK punya nyali untuk memanggil presiden dan memeriksanya untuk kasus korupsi? Jadi seperti tadi saya katakan bahwa KPK bertindak itu berbasis pada alat bukti. KPK tidak pernah gentar dan tidak pernah memberikan keistimewaan kepada orang-orang tertentu sekalipun orang itu misalnya menjabat sebagai presiden. Ya, menarik. Saya akan lanjutkan karena nama yang juga muncul ke permukaan belakangan ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kasus BLBI. Orang kemudian bertanya-tanya apakah Ibu Mega ini termasuk yang untouchable. Tapi nanti saya akan tanyakan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Sampai di sini, apakah Ibu Megawati termasuk yang Anda anggap untouchable? Kembali ke nama-nama atau orang-orang yang dianggap untouchable, tidak tersentuh, ya. Salah satu yang muncul ke permukaan belakangan ini juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan itu dikaitkan dengan kasus BLBI. Sampai di sini apakah Ibu Megawati termasuk yang Anda anggap untouchable? Bagi saya Ibu Megawati nggak untouchable. Karena Ibu Megawati sudah menjadi rakyat biasa. Tapi adakah keinginan atau adakah kebutuhan KPK untuk memeriksa Ibu Megawati dalam kasus BLBI? Seperti tadi saya katakan bahwa KPK selalu berbasis pada alat bukti. Dan ketika kasus ini terus didalami dan ada kebutuhan untuk memeriksa Ibu Megawati, maka kita akan panggil. Sama sekali tidak ada keraguan-raguan dan tidak ada kendala psikologis. Kecenderungannya apa?
kecenderungannya besar Sebagai apa diperiksa? sebagai saksi. Apa ada kemungkinan meningkat menjadi tersangka? Terserah dari penyidik-penyidik yang ada di KPK. Artinya dari temuan ya, bukan Iya. terserah dari penyidiknya, tapi temuan yang dihasilkan ya. Alat buktinya. Alat buktinya, iya. Menarik karena ada juga nama-nama yang beredar tapi tidak muncul ke permukaan atau belum dimuat di media massa. Nah, nama-nama ini berkaitan dengan kasus korupsi di minyak dan gas. Selama ini kita semua tahu ada mafia migas. Katanya orang-orang ini adalah aktor utama. Sementara yang ditangkap KPK itu hanya operator. Bahkan termasuk Pak Jero Wacik dianggap bukan aktor utamanya. Sampai di sini apakah ada keyakinan yang sama dari KPK? Jadi Pak Jero, kemudian Kepala SKK Migas, Rudi, itu adalah awal sebenarnya bagi KPK untuk membongkar kasus-kasus sumber daya alam kita, utamanya migas. Jadi kasus-kasus di sektor sumber daya alam kita, utamanya migas, ini episodenya masih panjang. Episodenya masih panjang. Masih panjang sekali. Ini baru awal, 2 orang ini baru awal. Padahal ini orang-orang hebat, tapi baru awal. Iya, baru awal. Artinya kita sepakat bahwa ada aktor utama yang lebih dahsyat lagi yang berada di belakang ini semua. Sebagai seorang penegak hukum mungkin kurang etis saya menyebutkan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kasus migas itu menurut KPK masih awal. Sampai di sini soal kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang-orang besar. Kasus apa aja yang menurut Anda nanti akan bermuara pada orang-orang untouchable tadi? Korupsi di Indonesia ini kan sifatnya masif ya, terstruktur, sistematis. Oleh karena itu penegak hukum dalam menghadapinya tidak boleh menggunakan metode pemberantasan korupsi yang konvensional, yang ortodoks. Kita harus menggunakan cara-cara yang kita sebut progresif, cara-cara yang lebih maju. Karena tidak akan mungkin sebuah kasus korupsi yang masif dihadapi dengan cara-cara yang konvensional. KPK ini banyak musuhnya. Ya. Ya, tentu orang-orang jahat ya. Ya. Kalau saya kan berteman sama Anda ya. Iya. Baru-baru ini anggota DPR yang baru dilantik itu sudah menyuarakan keinginan merevisi Undang-Undang KPK karena sepemahaman banyak orang mereka menganggap Undang-Undang KPK ini sudah terlalu melindungi KPK sehingga KPK kelewatan, sudah kebablasan sehingga harus diatur, ditertibkan lagi. Nanti saya akan tanyakan, tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Dan pernyataan semacam ini di acara Kikendi dan didengar oleh teman-teman di DPR, sama dengan Anda mengobarkan perang lagi nih kelihatannya. Pak Abraham, walaupun baru dilantik, teman-teman anggota DPR terutama dari Koalisi Merah Putih sudah menyatakan sangat ingin merevisi Undang-Undang KPK. Alasannya macam-macam, tapi yang dipahami adalah mereka menganggap kewenangan KPK itu sudah berlebihan, sudah kebablasan. KPK menjadi super body, tidak terkontrol. Apakah Anda tahu rencana ini? Kita menangkap sinyal itu kuat sekali bahwa ada upaya-upaya ke arah sana. Oleh karena itu sebenarnya KPK ingin melibatkan masyarakat secara luas. Oleh karena itu kalau ingin merevisi undang-undang KPK, kalau ternyata dianggap itu sudah kebablasan, mungkin itu cara pandang orang-orang yang sedang ketakutan. Orang-orang yang sedang ketakutan? Iya. Mereka baru dilantik sudah ketakutan? Mungkin saja karena mungkin di masa lalu mereka termasuk orang-orang yang jalan hidupnya tidak benar. Ya. Jadi cuma dikasih kesempatan bisa terpilih jadi anggota DPR,
dan dengan melakukan money politik sehingga yang bersangkutan bisa terpilih. Dan mulai khawatir. Mulai khawatir. Tapi alasan yang muncul ke permukaan yang disampaikan mereka berkali-kali adalah justru untuk menguatkan KPK. Ada kontrol internal. Sampai di sini Anda percaya dengan alasan itu? Saya melihat itu dalil pembenaran ya. Jadi sama sekali tujuannya sebenarnya bukan ingin menguatkan, tapi ada niat terselubung. Niat apa itu kira-kira? Ya, niat terselubung itu sebenarnya ingin mempreteli kewenangan KPK ya. Termasuk salah satu misalnya kewenangan penyadapan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu menurut hemat saya bahwa orang-orang yang berniat ingin mempreteli kewenangan KPK insya Allah akan berhadapan dengan rakyat dan pasti tidak mendapat restu dari yang di atas. KPK bekerja sangat didasari oleh aturan-aturan yang ada. Boleh kita tanya di Kementerian Informasi Komunikasi bahwa satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling taat untuk dilakukan audit terhadap fungsi penyadapan itu adalah KPK dibandingkan dengan aparat-aparat penegak hukum. Sekarang ini kalau KPK mau menyadap seseorang, perlu minta izin atau tidak? Tidak perlu. Tapi Anda didorong untuk minta izin. Apa akibatnya kalau harus minta izin dulu? Ada beberapa hal yang bisa terganggu. Salah satu contohnya misalnya kalau kita ingin menangkap ya, atau melakukan proses hukum terhadap seorang hakim misalnya. Lantas kita minta izin ke hakim. Apa itu mungkin? Saya berpikiran kalau itu dilakukan maka pastilah operasi itu akan bocor. Ya, jadi tidak akan mungkin. Kalau KPK tidak diberikan kewenangan yang luar biasa, maka menurut hemat saya tidak ada gunanya KPK hadir di negeri ini. Karena keberadaan KPK kalau kita lihat dari substansi undang-undangnya, konsiderannya adalah sebagai sebuah lembaga yang berfungsi melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi yang bisa juga mendorong aparat penegak hukum yang lain sebagai trigger mechanism terhadap kepolisian maupun kejaksaan. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan KPK haruslah bisa lebih daripada aparat penegak hukum yang lain sebenarnya. Bagi mereka yang menginginkan KPK ini bubar, selain cara-cara kekerasan, cara-cara yang terlalu vulgar diperlihatkan, ada juga cara-cara halus dengan mengatakan bahwa KPK ini sebenarnya lembaga yang dibentuk untuk sementara. Kata-kata atau istilah ad hoc itu mereka artikan sementara. Ya. Artinya ada waktunya Anda memang harus bubar. Saya mencoba melihat substansi undang-undang KPK, kemudian membaca risalah pembentukan undang-undang KPK. Saya tidak pernah menemukan sepenggal kata pun yang menyebut KPK itu ad hoc. Jadi saya tidak tahu persis dari mana tiba-tiba munculnya kata-kata ini yang menganggap bahwa KPK sebagai lembaga ad hoc. Belajar dari pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di luar, rata-rata lembaga anti korupsi yang ada di luar itu justru lebih maju, dimasukkan di dalam konstitusi mereka. Kalau KPK ini kan tidak dimasukkan di dalam konstitusi. Oleh karena itu menurut hemat saya, kalau negara ini betul-betul konsen terhadap pemberantasan korupsi dan punya political will untuk membersihkan negeri ini dari koruptor, maka seyogyanya atau idealnya justru KPK itu masuk di dalam konstitusi negara kita seperti yang ada di luar. Jadi alasan bahwa lembaga KPK ini hanya sementara itu Anda bisa patahkan itu? Sama sekali tidak benar, tapi saya juga melihat bahwa kalau seandainya 20-30 tahun KPK mampu memperbaiki institusi kepolisian maupun kejaksaan, karena kita punya peran ini kan trigger mechanism ya. Terus punya peran untuk memperbaiki
kementerian lembaga sekaligus aparat penegak hukum. Dan suatu ketika kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga peradilan itu sudah benar semua, tidak terjadi lagi yang namanya mata rantai mafia hukum, mafia peradilan, mungkin tidak ada masalah kalau orang menganggap KPK sudah harus dibubarkan. Anggota DPR tersinggung. Mereka merasa mereka tidak layak diperiksa oleh KPK. Mereka merasa mereka lah justru yang menyeleksi anggota KPK. Karena itu mereka membuat aturan, ketentuan, kalau mau meriksa harus minta izin dulu. Lewat MD3. Iya. Sampai di situ bagaimana sikap KPK? Ya, jadi saya mencoba membaca dan memahami substansi aturan itu. Ternyata Tunggu dulu, Anda terus membaca, lalu kapan kerjanya ya? Maksudnya undang-undang itu, peraturan itu saya coba mencermati, ternyata yang dimaksud di situ tidak termasuk KPK ya. Tapi lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada seperti kepolisian maupun kejaksaan. Tapi lagi-lagi menurut saya aturan ini sama sekali bertujuan ingin membentengi. Ya, ingin membentengi dan memberikan hak imunitas terhadap anggota DPR. Dan lagi-lagi ini menurut hemat saya semangatnya semangat yang sangat anti pemberantasan korupsi. Jadi kalau memang negeri ini atau pemerintahan ini atau teman-teman di legislatif ingin melihat pemberantasan korupsi ini lebih maju, maka seharusnya aturan-aturan ini tidak diberlakukan. Dengan pernyataan semacam ini di acara Kikendi dan didengar oleh teman-teman di DPR, sama dengan Anda mengobarkan perang lagi nih kelihatannya. Sebenarnya gini, tidak ada masalah kita perang terhadap kejahatan korupsi. Ya, sebagian orang menganggap sudahlah KPK berhenti, kembalikan lagi fungsi kelembagaan penyidikan penyelidikan kepada polisi dan kejaksaan. Sampai di sini apa keberatan Anda? Saya sepakat, tapi dengan catatan. Kalau misalnya lembaga kepolisian dan kejaksaan serta lembaga peradilannya itu sudah terbebas dari mafia-mafia hukum. Tapi kalau lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilannya masih seperti sekarang ini, maka saya sangat keberatan. Karena apa? Yang terjadi nanti adalah masyarakat tidak akan mungkin menemukan keadilan yang sebenarnya. Yang benar adalah orang yang punya duit. Rakyat biasa yang nggak punya duit itu nggak pernah menemukan keadilan. Itulah praktek-praktek. Setuju penonton? Saya setuju. Dan inilah yang membuat sebenarnya negeri kita terpuruk sampai sekarang ini. Kita punya momentum sebenarnya memperbaiki ketika tahun 98. Ketika awal reformasi. Tapi kelihatannya kita lupa, kita sibuk pada saat itu membenahi struktur perpolitikan kita. Kita lupa membenahi struktur penegakan hukum kita. Berikutnya tentang kegeraman KPK berkaitan dengan pembebasan bersyarat sejumlah koruptor dan pemberian remisi yang dianggap terlalu royal oleh pemerintah. Saya akan tanyakan hal ini. Tapi sekali lagi kita rehat, saya akan segera kembali. Mereka yang sudah jengkel, marah, putus asa, bilang sudah koruptor dihukum mati saja. Anda setuju atau tidak?